Sebenarnya, yang paling bisa bikin kita sakit bukanlah omongan buruk orang ke diri kita, tapi omongan buruk kita ke diri kita sendiri. Mungkin hari ini atau kemarin, kamu lagi ngerasa nggak nyaman dengan dirimu. Dengan banyak banget pikiran buruk, emosi yang meledak-ledak, sedih yang berlarut, atau mungkin sampai pada titik kamu benci banget sama diri kamu. Nah, saat itulah kamu lagi ngerasa insecure. Belakangan ini, insecurity menjadi isu kesehatan mental yang marak diperbincangkan. Apalagi dengan semakin maraknya sosial media di tengah pandemi. Mungkin tiap hari kamu ngelihat postingan orang-orang yang kelihatannya itu happy-happy aja. Terus kamu bilang, kapan ya aku bisa kayak gitu? Kok hidup aku sedih amat sih? Enak ya jadi dia, bisa ini, bisa itu. Sementara aku kok gini-gini aja. Guys, ini bukan bercanda loh, dan bukan suatu hal yang sepele. Kalau dibiarin berlarut-larut, kondisi ini akan bikin kamu semakin menjadi insecure dengan keadaan diri kamu. Entah itu dalam hal fisik, ekonomi, keluarga, ataupun karir. Tanda insecurity yang sering dialami, contohnya adalah kamu jadi ngerasa kurang percaya diri, ngerasa rendah diri, kurang motivasi, punya pikiran buruk, emosi yang gak stabil, makan atau tidur yang berlebihan, dan masih banyak lagi gejala lainnya. Terus, insecure itu wajar gak sih? Sebagai manusia, aku akan bilang itu adalah wajar. Ketika kamu lagi mikirin hal-hal yang buruk tentang diri kamu, itu pun wajar. Ketika kamu lagi ngerasa gak percaya diri, itu juga wajar kok. Tapi, kita semua harus ingat bahwa kita punya kendali, kita punya pilihan. Apakah kita akan bertahan dalam kondisi gak nyaman, atau kita mau ngubah diri kita menjadi lebih baik dan bahagia ke depannya. Nah, gimana sih cara kita ngubah diri kita menjadi lebih baik dari saat ini atau sebelumnya? Pertama, kita harus pahami dulu diri kita. Pahami isi pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Terus, coba kamu ngobrol sama diri kamu. Sesungguhnya apa sih yang lagi kamu pikirin? Terus pikiran-pikiran apa sih yang bikin kamu itu ngerasa keganggu dan ngerasa gak nyaman? Misalnya nih, aku lagi mikir kalau aku itu gak berguna karena aku selalu gagal dalam segala hal. Aku gak menarik dan orang-orang itu gak nyaman kalau berteman sama aku. Nah, itu contoh pikiran yang ngeganggu dan bisa menghambat kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Disadari ataupun tidak, pikiran-pikiran tersebut akan mempengaruhi perasaan kita. Dengan kamu berpikir bahwa diri kamu itu gak berguna, kamu akan ngerasa sedih, benci sama diri kamu, cemas, dan mungkin hidupmu menjadi tidak fleksibel. Perasaan seperti ini memandu tindakan kita secara otomatis jika mesin kendali yang kita miliki belum kita aktifkan tombolnya. Misalnya, kamu jadi bertindak dengan sangat emosional dan bikin orang-orang di sekitarmu itu jadi gak nyaman. Coba dibayangkan, berawal dari pikiran burukmu dan berakhir dengan hasil yang buruk pula. Kalau kamu tidak mengandalkan diri kamu untuk mengubahnya, lalu siapa lagi? Orang lain kan gak paham dengan apa yang sedang terjadi. Orang lain kan gak paham dengan apa yang kamu pikirkan, rasakan saat ini. Apalagi kalau kamu gak cerita, ya kan? Pikiran, perasaan, dan tindakan satu sama lain akan saling berkaitan. Untuk memperbaiki tindakan, kendalikan dulu pikiran kita. Cara ngendaliin pikiran kita adalah dengan mindfulness atau menyadari dengan sepenuhnya apa yang sedang dipikirkan, lalu kita terima pikiran kita, jangan menyangkalnya,
Jika pikiran kita buruk, maka jangan meladeninya. Tapi hanya sebatas menyadari aja bahwa, oh iya aku emang lagi negative thinking nih. Misal nih ya, dengan contoh kasus yang kayak tadi, kamu kan lagi berpikir kalau kamu itu lagi gak berguna karena selalu gagal. Nah, kamu terima dulu aja pikiran kamu. Terus, kamu gak usah ladenin pikiran kamu, apalagi diperburuk dengan respon, tuh kan aku emang gak punya skill, aku emang gak guna, aku bodoh, kayaknya nasib aku emang ditakdirkan buruk. Nah, respon yang kayak gitu, itu tuh hanya akan membuat kamu berkutat di lingkaran setan. Sekarang, mulailah terapkan respon menerima pikiran kamu, menyadarinya, lalu abaikan, karena tidak semua pikiran harus kita respon kan? Selanjutnya, kita kendalikan tindakan kita. Oke lah kalau kamu lagi sedih atau ngerasa nggak berguna. Tapi, coba deh kamu tetap datang ke tempat kerjamu atau ke sekolahmu, tetap berinteraksi dengan orang-orang yang bisa memberi kamu insight, mendengarkan video-video motivasi, atau melakukan hal-hal baik lainnya. Kalau kamu butuh waktu untuk meluapkan perasaanmu, luapkan saja dan terima bahwa kamu sedang merasakan hal yang tidak baik. Tapi, ingat, kamu harus menerapkan batasan. Tidak sedih berlebihan, tidak marah berlebihan, dan segala sesuatunya harus bisa dikendalikan. Coba deh rasakan perbedaannya, tapi mulai sekarang subscribe dulu deh. Dan buktikan sendiri ya, saturasi rasa. Bye.